Apakah manfaat kesehatan kita bangun malam untuk sholat tahajud menurut ilmu kedokteran? Apa manfaat bagi kesehatan kita bangun sholat malam untuk tahajud bagi kedokteran? Iya, ini jawabannya ini terkait dengan akidah. Perhatikan, ini cukup penting ya, cukup penting terkait dengan masalah akidah. Jadi dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah yang mahdoh, ibadah mahdoh tahu ya? Ibadah mahdoh artinya ibadah murni, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Ini disebut dengan ibadah mahdoh. Ya, kalau ibadah ghairu mahdoh banyak, kita bekerja ibadah mahdoh ya. Seluruh hidup kita ini ibadah, itu namanya ibadah ghairu mahdoh. Nah, dalam ibadah mahdoh ya, ini kita tidak diperintahkan bahkan tidak dianjurkan untuk bertanya-tanya atau mencari-cari apa sih keuntungan dunia dan apa sih hikmahnya di balik ibadah mahdoh ini. Ini kita tidak diperintahkan, bahkan tidak boleh sebagian ulama. Jangan. Ya, jangan apa sih keuntungannya? Apa sih hikmahnya ibadah ini? Ini sebagian ulama bilang jangan. Jangan dicari apa, mencari-cari hikmah sampai takalluf membebani diri. Manfaat dari apa? Dari ibadah mahdoh. Ya. Mungkin kalau ditanya apa manfaat kesehatannya bangun sholat malam tahajud, mungkin jawabannya ada mungkin nih. Manfaat kesehatannya ada mungkin. Bahkan ada dulu zaman sekitar 15 tahun yang lalu ya, saya SMA tuh itu, yang bilang pelatihan sholat malam. Pelatihan sholat malam, itu sholat malam nanti bisa sembuh, bisa stroke-nya sembuh, bisa diabetesnya teratur, hipertensi teratur, gitu ya. Pelatihan sholat malam, dia bisa sembuh katanya. Dan secara teorinya begini-begini, tetapi yang benar ya dalam ini pelajaran akidah kita untuk ibadah mahdoh jangan. Lebih baik jangan kita mencari hikmah ibadah apa. Lebih baik jangan kita mencari apa keuntungan di balik ibadah tersebut, apa hikmahnya untuk ibadah mahdoh, jangan. Ya, jangan. Mengapa demikian? Sekarang begini logikanya. Ini logikanya begini ya. Ada si A ini dia ya orang kampung. Si A ya apa? Orang kampung, orang deso misalnya. Deso. A ini orang kampung. Ya. Dia tidak tahu mengenai keuntungan puasa. Ya, karena puasa ini kan ada keuntungannya. Puasa ini ada hikmahnya. Puasa ini bisa bikin sehat, bisa bikin, apalagi perempuan-perempuan ya, diet dan sebagainya, ajang diet sekaligus ya. Ini ada hikmahnya begini, pokoknya secara medis, manfaat puasa secara medis. Ini si A. Si A ini orang apa? Orang deso. Ya. Enggak tahu dia apa, enggak tahu manfaat medis secara manfaat puasa secara medis, enggak tahu. Si A ini orang deso pokoknya. Ya, enggak tahu apa-apa. Enggak tahu dia apa itu apa, enggak tahu apa itu sehat apa, enggak tahu. Si B ini dia orang pinter ya, habis baca buku manfaat medis puasa. Ini si B. Tahu dia manfaatnya begini, teorinya begini, mantau. Si B habis baca buku apa? Manfaat puasa dari segi kedokteran, kesehatan. Kemudian masuklah bulan Ramadan. Si A puasa, si B juga puasa. Masuk Ramadan. Sama-sama laksanain puasa enggak? Sama-sama. Ini si A ini yang tidak tahu teorinya, dia tidak tahu teorinya puasa bikin sehat, puasa begini dan sebagainya. Si A ini tidak tahu. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, si A puasa, kira-kira si A ini dapat enggak teori-teori mengenai kesehatan tadi? Dapat enggak dia si A? Manfaat puasa secara medis dapat enggak si A? Nah, dapat si A juga. Sehingga kalau ibadah mahdoh enggak usah kita cari apa manfaatnya, apa ibadahnya, apa hikmahnya, apa manfaat medisnya, apa fungsi ini dan sebagainya, ternyata hikmahnya enggak perlu kita cari. Ibadah mahdoh ini kenapa kamu sholat? Sami'na wa ata'na, kan gitu. Kenapa kamu sholat? Allah sudah bilang aqimis sholat. Kenapa kamu puasa? Allah sudah bilang kutiba alaikumus shiyam. Kenapa kamu zakat? Allah sudah menjelaskan atuz zakat, kan gitu. Ya kan? Jadi kalau ibadah mahdoh enggak usah kita cari-cari apa ininya, apa manfaatnya, laksanakan aja udah. Ya, laksanakan.
Beda dengan si B tadi, ya dia sudah baca manfaat medis puasa, salah satunya adalah benar-benar menurunkan berat badan. Sudah nih, niatnya sudah kepecah dua nih. Jadi yang lainnya Allahu Akbar, makan buka puasa, dia langsung ketimbangan. Ya, kalau turun alhamdulillah, kalau naik astagfirullah. Nah gitu. Ya, sudah kecampur niatnya, sehingga kalau ibadah dalam ibadah, ya ini tidak, ya untuk ibadah mahdoh tidak usah. Demikian juga dengan sholat malam ini. Sholat malam ini apa manfaat dalam kesehatan sebenarnya ada sebenarnya begini mungkin bikin tenang, bikin ini dan sebagainya, tapi laksanakan aja sudah. Kenapa sholat malam? Allah perintahkan. Pengen mendapatkan pahala orang yang sholat malam, pengen dicintai Allah, banyak sekali ayatnya, ya ayatnya dan sebagainya, ya alaikum bil qiyamil lail, ya fa innahu da'bu sholihin min qablakum, ya lakukanlah sholat malam, karena sholat malam ini kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, kebiasaan, ya. Kemudian yang lain-lainnya, ya, yang lain-lainnya disebut supaya untuk kita perintah untuk sholat malam. Kenapa sholat malam ini? Sudah karena perintah Allah dan Rasulnya. Mau bikin sehat, mau ndak apa, yang penting saya sudah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi demikian, ya ini masalah kita penting, ya terkait manfaat kesehatan, ya.